Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan bahas tentang tips, trik, dan bahas soal TKD Word Classification dalam tes BUMN. Ini merupakan tes yang menurut saya gampang-gampang susah karena butuh banyak kosakata dan juga penalaran. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Juga follow IG @fandiarya. Karena di sana saya juga akan share info-info terbaru seputar BUMN dan CASN. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah like, subscribe, dan juga follow. Langsung aja kita mulai. Jadi, word classification merupakan penggolongan kata-kata yang memiliki kesamaan dalam hal tertentu. Soal word classification berjumlah 25 soal dengan durasi pengerjaan hanya 8 menit saja. Nah, agar lebih mantap menyelesaikan soal-soal ini, saya ada 4 tips. Tips yang pertama, wajib pahami instruksi. Di sini, instruksinya adalah persoalan yang disajikan terdiri dari 5 kata. Terdapat 4 kata yang memiliki kesamaan dalam karakteristik tertentu. Nah, jadi ini teman-teman garis bawahi. Jadi, 4 kata yang sama dalam hal atau karakteristik tertentu. Sementara itu, satu kata lainnya enggak memiliki kesamaan dengan kata yang lain, dan carilah kata itu. Contoh, tuna, tenggiri, dori, baramundi, cakalang. Sekilas, ini merupakan nama-nama ikan. Namun, kalau kita lihat lebih jauh, tuna, tenggiri, baramundi, dan cakalang merupakan ikan laut. Sementara, dori merupakan salah satu produk ikan filet dari ikan patin. Sehingga, yang tidak memiliki kesamaan adalah C, dori. Contoh lainnya, kelapa, jagung, kedelai, kacang tanah, dan singkong. Kita bisa lihat di sini, selain kelapa, itu jagung, kedelai, kacang tanah, dan singkong merupakan tanaman palawija. Sementara kelapa bukan tanaman palawija. Maka jawabannya adalah opsi A. Oke, bila sudah paham untuk instruksinya, kita lanjut ke tips kedua. Buat kelompok berdasarkan kesamaan seperti fungsi, jenis, atau kategori, mulai dari 2 kata, 3 kata, dan 4 kata yang punya kesamaan. Kemudian eksklusi atau buang kata yang berbeda atau tidak cocok dengan kelompok kata yang dibuat. Contoh, ya, mungkin teman-teman ketika melihat ini sekilas, ya karena waktunya singkat, teman-teman akan jawab baterai. Kenapa? Karena baterai adalah sumber energi, sementara yang lainnya adalah nggak ada energinya. Nah, kalau teman-teman jawabnya baterai, berarti teman-teman belum memahami instruksi soal. Di instruksi adalah kita cari 4 kata yang sama, satu beda. Kalau misalnya seperti ini, kita pilih baterai. Kemudian, apakah hubungan antara pipa, gelas, kaleng, dan piring? Jadi alur pikirnya adalah kita balik. Kita lihat dulu, mana yang punya kesamaan? Misalnya, gelas, pipa, baterai, kaleng, dan piring. Kalau kita lihat, gelas, pipa, baterai, dan kaleng, ini bentuknya silinder. Sementara piring bukan silinder. Maka dari sini jawabannya adalah piring. Oke, sekarang tips berikutnya, yang ketiga. Perbanyak perbenaran kata. Caranya dengan cara membaca, latihan soal-soal psikotes terkait pengelompokan kata, dan kembangkan melalui sinonim atau persamaan kata. Misal, teman-teman jumpa soal nih, atau jumpa kata-kata baru. Teman-teman bisa coba cek dari sinonim atau persamaan katanya. Di sini, untuk sinonim, biasa saya menggunakan website persamaankata.com. Misal, teman-teman mau mencari persamaan kata dari pintar. Nah, di sini bisa kelihatan nih ya. Pintar itu bisa ahli, akil, arif, bakir, banyak akal. Nah, jadi angka 1, 3, 4 ini biasanya itu satu tipe dia, teman-teman. Misalnya ulung, ampuh, becus, bijak, bijaksana, brilian, cakap, cemerlang, dan lainnya. Jadi teman-teman ketika jumpa kata-kata baru, bisa coba langsung di sini. Barangkali ada kosakata yang kita belum pernah dengar dan menjadi tambahan kosakata teman-teman. Karena kunci utama dari word classification adalah selain nalar, kita juga harus banyak kosakata. Bedanya tes word classification dengan tes TKD lainnya adalah kalau di word classification, jika kita sama sekali jumpa 2 atau 3 kata dalam soal yang memang asing banget, kita akan susah ya untuk menjawabnya. Karena nggak bisa kita telusurin, teman-teman. Sifatnya ya hafalan gitu ya. Tapi kalau kayak verbal logical, number sequence, ataupun diagram listening, itu masih bisa kita urut ataupun kita pakai logika-logikaan. Bisa kita coba trial error. Nah, di situ letaknya kesulitan dari word classification. Nah, dan yang terakhir adalah jangan terlalu terpaku pada soal sulit. Ingat, teman-teman punya waktu hanya 8 menit aja untuk 25 soal. Jadi kalau ragu, mending skip dulu. Nanti balik lagi kalau sudah yang lain yang mudah-mudah selesai. Ya, sekian 4 tips dari saya. Yuk, langsung aja
kita aplikasikan ke contoh soalnya. Di sini, saya akan langsung bahas. Jadi buat teman-teman yang mau coba jawab dulu, silakan di pause video ini. Satu kata yang tidak memiliki kesamaan dengan kata lain, spidol, kapur, karton, rayon, dan cat. Yuk, langsung aja kita bahas. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, spidol dengan kapur itu punya kaitan, yaitu adalah alat tulis. Begitu juga rayon dan cat. Sehingga jawabannya adalah karton. Karena karton adalah media untuk membuat kotak, kemasan, dan lainnya. Sementara yang lain untuk menggambar maupun melukis. Lanjut lagi ya. Minyak, kecap, madu, sirup, dan cuka. Mana yang berbeda? Langsung aja kita bahas. Nah, di sini jawabannya adalah minyak. Hanya minyak yang merupakan bahan tidak larut dalam air. Sementara yang lainnya adalah larut dalam air. Oke, berikutnya. Berangkat, bertolak, berjalan, berlabuh, beranjak. Langsung aja kita bahas. Dari sini kita bisa lihat. Berangkat, bertolak, berjalan, beranjak. Ini merupakan pergerakan menjauhi titik awal. Sementara kalau berlabuh kebalikannya, kita berhenti. Maka jawabannya adalah D, berlabuh. Berikutnya, malapetaka, ganjaran, bala, dahsyat, petaka. Nah, di sini mungkin kita ada istilah yang agak asing ya, misalnya dahsyat. Nah, coba kita lihat dulu ya, malapetaka. Ini kan dampak negatif. Bala, tolak bala, berarti tolak hal-hal negatif. Petaka, negatif. Tinggal dahsyat dan ganjaran. Nah, ganjaran ini kalau kita lihat ya, itu dampaknya bisa negatif, bisa positif. Sementara dahsyat ini kita nggak ketahui ya. Kalau begini memang bisa gambling. Tapi teman-teman, kalau memang menemukan kata yang aneh, tapi yang lainnya memang berbeda sama sekali dengan yang lain, pilihlah kata itu. Misalnya begini adalah jawabannya B, ganjaran. Karena yang lain itu punya dampak negatif. Kecuali ganjaran, itu bisa positif, bisa negatif. Berikutnya, di sini ada kata masigul, girang, ceria, riang, sukacita. Langsung aja kita bahas. Mungkin kita jarang ya dengar kata masigul. Tapi kalau girang, ceria, riang, sukacita, ini kan bagian dari ekspresi kita senang, bahagia. Jadi kita curiga nih dengan masigul. Dan benar saja, jawabannya adalah A, masigul. Masigul merupakan arti sedih atau pilu. Sementara yang lainnya adalah perasaan senang atau bahagia. Oke, berikutnya. Asosiasi, himpunan, laga, gugus, serikat. Langsung aja kita bahas. Asosiasi dan himpunan itu sama ya. Ada kesamaan, yaitu perkumpulan. Kemudian serikat, ini juga berkumpul. Berikutnya gugus. Gugus tugasnya, satuan tugas berarti ya. Nah, gugus juga perkumpulan. Yang beda adalah laga. Ya, laga ini merupakan bisa pertandingan, bisa perkelahian, bisa perlombaan, dan lainnya. Oke? Nah, lanjut lagi. Memangkas, menebang, merambah, membabat, mengasah. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini, memangkas, menebang, merambah, membabat, mengasah. Memangkas itu memotong ya, menghilangkan. Menebang juga ya, memotong. Merambah ini juga sama ya, memotong, membabat. Jadi, memangkas, menebang, merambah, membabat ini sama. Bedanya mengasah. Mengasah ini belum berhubungan dengan memotong. Ya, jadi kalau kita bicara misalnya ada pohon nih, memangkas pohon, menebang pohon, merambah pohon, membuat pohon gitu ya, atau tumbuhan itu bisa. Tapi mengasah pohon nggak bisa. Berarti yang beda adalah E, mengasah. Oke, berikutnya. Fotografi, melukis, menganyam, mengukir, dan membaca. Langsung aja kita bahas. Di sini jelas ya. Fotografi, melukis, ini seni. Menganyam juga seni, menganyam. Mengukir juga seni. Membaca, itu ya tidak berkaitan dengan seni, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat sudah jelas E, membaca. Oke, berikutnya. Slogan, semboyan, cogan, seremoni, dan jargon. Ya, langsung aja kita bahas. Di sini kalau slogan, semboyan, jargon, ini punya kesamaan ya, kita tahu artinya ini sering disebutin. Tapi cogan ini jarang terdengar. Kalau seremoni jelas ya, acara. Sama seperti soal tadi sebelumnya, ada 3 yang kita tahu ini artinya misalnya. Satu lagi kita tahu nih berbeda banget. Satu lagi tanda tanya. Nah kalau gitu, pilih jawaban yang jelas berbeda aja. Adalah D, seremoni. Seremoni adalah lebih mengacu kepada acara-acara ya, acara formal, ritual, atau upacara. Sementara yang lainnya merujuk pada frasa atau ungkapan yang memiliki makna khusus dan sering digunakan dalam konteks tertentu. Oke? Nah, gimana? Gampang-gampang susah nggak nih? Kalau gitu sekarang saya kasih teman PR 1, 2, dan 3. Silahkan teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang pengen latihan soal-soal tryout untuk BUMN, bisa cobain dari temanasn.com. Di sini ada 3 paket. Paket bimbel, ini merupakan paket full. Ada rekaman kelasnya,
ada 4 tryout, ada bonus lagi untuk 5 rekaman pertemuan bahasa Inggris, serta 1 tryout bahasa Inggris. Sementara, jika hanya ingin coba tryout untuk TKD, akhlak, dan wawasan kebangsaan, bisa cobain di paket tryout Fokus SKD, ada 3 paket. Di sini teman-teman bisa dapatin harga hanya 30.000 aja, dengan potongan pakai kode voucher. Nanti kodenya ketik di sini. Kodenya apa? Kodenya adalah harga teman. Ini potongan 25.000 dan berbatas waktu. Jadi nanti coba-coba aja ya. Kalau masih aktif berarti masih bisa digunain. Terakhir, kalau mau coba 1 paket aja, bisa cobain paket tryout Fokus BUMN yang light. Ini 1 paket TKD, akhlak, dan wawasan kebangsaan. Jangan lupa untuk ini bisa pakai kode teman BUMN untuk dapat ekstra potongan harga. Oke teman-teman, untuk mendaftar bisa langsung ya ke websitenya temanasn.com. Kalau belum punya akun, silahkan buat dulu dan nanti login setelahnya untuk melakukan pembelian paket. Nah, kalau begitu, terima kasih ya sudah menonton. Tidak ada keberhasilan yang datang tanpa perjuangan. Saya Fandi AP, saya pamit undur diri, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.